Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah subsidiar 10 bulan penjara terhadap Indra Kents. Indra Kents terbukti melakukan penipuan berkedok perdagangan opsi biner melalui aplikasi Binomo dan pencucian uang. Namun di antara keputusan majelis hakim ada kekecewaan para korban Indra Kents. Para korban kecewa terhadap putusan majelis hakim merampas seluruh aset milik terdakwa Indra Kents untuk diserahkan kepada negara, bukan dikembalikan kepada korban. Kita bahas hal ini bersama dengan pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Sebelumnya kami juga sudah mencoba mengundang pihak korban, namun sampai saat ini belum bisa bergabung. Saya sapa Pak Fikar, selamat sore. Selamat sore, Puspa. Pak Fikar, kita lihat bagaimana kasus ini bergulir hingga akhirnya hakim memutuskan ada vonis 10 tahun penjara, denda 5 miliar yang kalau kita lihat ini lebih rendah dari tuntutan JPU. Sudah cukup fair tidak secara hukum? Ya, gini. Persoalannya adalah di satu sisi Binomo dan kliennya ini dengan masyarakat menganggap bahwa ini adalah perdagangan, ya trader, perdagangan saham entah apalah gitu ya. Di sisi lain majelis hakim menganggap itu sebagai permainan judi. Nah itu yang ininya missingnya di situ gitu ya. Kalau trader kan dia selalu menjual kalau harga sedang naik atau membeli kalau harga sedang turun kan begitu ya kan. Artinya memang ada pola relasinya atau pola hubungannya adalah perdagangan. Tetapi di sisi yang lain majelis hakim menurut saya juga agak keliru menangkapnya. Ini dianggapnya sebagai judi kan gitu ya kan. Judi itu kan melakukan ada spekulasinya kalau judi itu ya, ada spekulasinya dan modalnya akan hilang gitu. Kalau kalah modalnya akan hilang. Nah di situ menurut saya ininya kekeliruannya gitu. Nah karena itu kemudian karena dianggap itu perjudian, baik Binomo maupun masyarakat yang menanamkan yang melakukan tradingnya itu ya dianggap penjudi dua-duanya, pelaku judi. Nah karena itu barang sitaannya menjadi hasil kejahatan. Nah, dan dengan pertimbangan seperti itu, maka seluruh aset yang disita dari Binomo diserahkan kepada negara. Gitu. Nah, itu ininya pertimbangannya. Padahal itu tadi yang saya katakan, yang terjadi adalah trader kan jual beli sebenarnya. Artinya pola relasinya adalah perikatan gitu sebenarnya, ya perikatan atau perjanjian gitu, di mana di dalam perjanjian itu ada sesuatu yang diperjanjikan ya yaitu tadi kalau harga naik dia akan untung, harga turun dia akan merugi dan seterusnya. Dan itu memang sah-sah saja, sama dengan orang ketika main saham gitu ya kan. Tak beda dengan trader di Binomo ini. Nah sayangnya hakim memang menerjemahkannya seperti itu, yang menganggap ini adalah perjudian. Kalau ini perjudian seharusnya hakim juga mempertimbangkan mestinya harus ditutup oleh pemerintah atau oleh negara gitu ya kalau memang ini perjudian. Tapi kan ini bukan perjudian, itu persoalannya di situ gitu loh Mbak. Iya, sementara kita tahu juga Binomo ini platform yang juga sudah berjalan 2014 ada di negara lain. Artinya kalau memang ini perjudian, dianggap perjudian oleh majelis hakim, harusnya memang bisa diusut seluruh Binomo yang digunakan oleh masyarakat luas ini, begitu ya Pak Fikar? Betul, kalau itu dianggap perjudian maka negara harus menutupnya. Tuh, iya kan? Itu dianggap perjudian gitu. Harus ditutup dan harus ditindak. Oke. Tapi ini kan platform perdagangan gitu. Dan sama juga dengan bursa efek gitu, jual beli saham, jual beli sama ini. Nah, cuma hakim ya memang saya bilang saya tidak menyatakan bahwa hakim literasinya kurang, tetapi saya kira dengan menganggap ini bagian dari persidangan, saya kira ya hakim mestinya perbendaharaan perbendaharaan pengetahuannya harus diperbaiki lagi gitu. Artinya ini bukan. Tapi sah saja hakim punya kewenangan. Ya sekali lagi hakim punya kewenangan. Nah karena itu kesempatan untuk Binomo dan masyarakat untuk mengajukan banding, terutama didorong pada jaksa juga harus
banding gitu. Nah, Oke. jaksa ini kan mewakili negara. Kalau memang binomo itu perjudian, ya, nah, tidak usah hakim yang melarang, jaksa sendiri akan menindak, kan begitu. Nah, ini justru jaksa mengajukannya supaya uang masyarakat, uang nasabahnya itu kembali, gitu. Bahkan di dalamnya kalau nggak salah minta supaya barang yang disita dikembalikan kepada masyarakat. Nah, tetapi itu tadi, ya, di dalam persidangan itu yang punya kewenangan penuh adalah hakim. Itu apapun pertimbangannya hakim. Oke. Nah, karena itu saya menyarankan diajukan banding, gitu ya. Artinya terhadap masyarakat bisa mendorong pada kejaksaan supaya melakukan banding. Pengadilan tinggi menilai kembali apakah putusan pengadilan bawah ini, pengadilan negeri ini sudah keliru atau tidak. Oke. Yang menurut saya ya keliru. Karena Melihat oke. pola relasinya bukan tapi lebih pada trader, jual beli saham atau jual beli sesuatu yang bisa nilai ekonomi. Kayak begitu, Pak. Oke. Tuntutannya sebelumnya kita ketahui adalah penipuan menggunakan aplikasi online yang kemudian akhirnya berdampak pada korban adalah asetnya diberikan kepada negara karena dianggap tanda kutip judi. Artinya harusnya ada tuntutan yang berbeda begitu bukan Pak Fikar, bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi perjudian, ada dua tuntutan yang berbeda yang akhirnya mengakibatkan oke baik aset ini diberikan kepada negara karena ini adalah hasil perjudian. Iya. Tuntutan jasa atau negara itu menganggap itu penipuan. Gitu. Penipuan itu beda dengan perjudian. Penipuan itu pola relasinya, pola hubungannya antara taruhlah orang yang dengan yang penipunya, istilahnya gitu ya, kalau pakai istilah yuridisnya, itu soalannya perdata sebenarnya gitu. Ikatan, ada perjanjian antara orang dengan ini ada perikatan yang perikatan itu dengan memperjanjikan bahwa biasanya kalau orang harganya pun gitu ya dia akan beli banyak gitu. Nah, kalau diibaratkan pada permainan saham banyak. Tetapi kalau harganya naik akan menahan, akan melepas gitu. Harga naik akan melepas. Oh, turun harganya dia akan beli dari orang yang banyak. Nah, itu yang sebenarnya harus banyak orang, termasuk majelis hakim. Gitu. Nah, karena ini dipersepsi sebagai judi, ya. Nah, karena semua aset yang dipermainkan atau diperdagangkan itu dianggap hasil kejahatan. Nah, karena itu diserahkan kepada negara. Putusan pidana kan pilihannya cuma 3. Barang bukti itu diserahkan kepada negara, kembalikan kepada yang berhak, dimusnahkan. Kalau dia memang barang yang terlarang gitu. Kalau barang terlarang pasti dimusnahkan gitu. Tapi kalau barang yang berharga, kalau tidak dikembalikan kepada yang berhak atau disita untuk negara. Oke, Pak Fikar kalau kita flashback ini menarik nama Indra Kents ketika dulu sebelum ada kasus ini Indra Kents itu sering sekali memamerkan harta kekayaannya, aset-asetnya dipertunjukkan kepada masyarakat begitu banyak yang mungkin tidak sebanding dengan kerugian korban ini. Apakah artinya aset yang akhirnya diambil negara adalah seluruh aset yang dimiliki oleh Indra Kents kemudian tanda kutip dirampas oleh negara atau seperti apa sebetulnya sistemnya? Ya, proses peradilan pidana ada yang namanya upaya paksa. Upaya paksa itu selain menangkap, menahan, menyita. Gitu. Nah, menyita yang disita itu dalam konteks pidana itu pasti hasil kejahatan. Ya, atau barang bukti yang digunakan untuk kejahatan. Itu yang disita. Oke. Nah, setelah proses peradilan itu akan kelihatan. Berdasarkan keterangan saksi, tersangka, keterangan ahli, berat gitu ya. Kemudian petunjuk-petunjuk, maka akan nampak gitu. Apakah barang itu barang yang dilarang? Apakah barang itu memang barang yang milik seseorang, ada pemiliknya gitu ya, ataukah itu memang hasil kejahatan. Pilihannya itu.
Nah, sayangnya itu tadi saya bilang, entah kurang literasi atau bagaimana majelis hakim menganggap bahwa ini mainan perjudian. Padahal, katakan tadi, ini sama sebenarnya dengan Bursa Efek Indonesia. Ya, sama dengan platform-platform lain yang intinya adalah sebenarnya jual beli sebenarnya. Ya, cuma menggunakan yang dilihat itu naiknya harga gitu. Fluktuasinya di situ gitu. Jadi orang bermainnya pada naiknya harga. Itu bukan dia, karena tidak hilang barangnya. Ya. Atau barangnya masyarakat itu tidak hilang, ada cuma turun nilainya. Itu yang terjadi itu. Kalau judi kan hilang, bahkan hilang kalau nggak dapat kan begitu. Nah itu yang saya keliru mempersepsi. Karena itu satu-satunya jalan adalah mengajukan banding. Oke. Jadi banding. Nah, saya tidak tahu apakah pengadilan kejaksaan kemarin menyita seluruh harta Indra Kents gitu ya, atau cuma sebagian saja. Saya tidak tahu persis ya. Apa yang disita oleh polisian, kejaksaan, kemudian diputuskan oleh pengadilan, saya kira bagian dari usahanya Indra Kents dalam buka perusahaan yang jual belikan trading ini, trading entah saham entah apalah, pokoknya itu Indra Kents itu. Begitu. Baik, Pak Fikar, jika nantinya memang akan ada upaya hukum yang dilakukan oleh para korban untuk bisa meminta kembali uang mereka, hasil investasi mereka dari aplikasi Binomo tersebut, mungkin tidak, karena kalau kita lihat kasus-kasus seperti ini sebelumnya seperti First Travel, hasil uang korban ini pada akhirnya dirampas juga negara, tanda kutip dirampas negara. Ada lagi kasus Binomo ini dirampas negara, uang-uang korban ini dianggap negara merampas uang-uang korban, hak korban. Jika upaya-upaya ini nantinya dilakukan termasuk dengan banding, apakah akan ada kemungkinan uang korban bisa kembali? Oke, satu, dalam perkara pidana masyarakat diwakili oleh jaksa, maka hukumnya banding. Dan oleh jaksa itu banding. Tapi masyarakat menurut saya bisa melakukan upaya hukum, yaitu gugat binomonya, yang kedua menggugat negara. Oke. Menggugat apa kaitannya dengan binomo itu perjanjian trading itu tadi. Dan trading itu kenapa binomo digugat? Apa kaitannya dengan negara? Nah, kaitannya dengan negara karena hartanya binomo ya, harta yang dipegang oleh binomo yang sebenarnya juga milik masyarakat sudah disita oleh negara. Karena negara itu biasanya kalau berkaitan dengan kekayaan itu dikelola oleh Kementerian Keuangan. Kalaupun nanti umpamanya masyarakat akan menggugat, ya melakukan upaya hukum, ya menggugat secara perdata, selain menggugat binomonya sebagai badan hukum yang memang bertanggung jawab terhadapnya, juga Kementerian Keuangan secara resmi akan menerima dari penyitaan binomo yang diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama. Tapi sekali lagi saya bilang, kan kemungkinannya masih ada dibanding. Jadi belum tentu dibanding umpamanya harta itu diserahkan kepada negara. Yang diserahkan kepada negara itu kemudian saya juga pengadilan banding itu memutuskan mengembalikan kepada masyarakat. Bisa juga seperti itu. Nah karena itu kalaupun akan melakukan upaya hukum gugat, saya ditunggu dulu putusan pidananya itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke, bisa banding, bisa gugatan restitusi begitu ya para korban untuk bisa mendapatkan hak-hak mereka. Baik, Pak Fikar, terima kasih banyak atas analisisnya terhadap kasus ini. Abdul Fikar Hajat, pakar hukum dari Universitas Trisakti. Selamat sore. Sore.